Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Mari kita melanjutkan lagi kajian kita dengan buku Prinsip Dasar Islam. Masih dalam pembahasan prinsip yang ke-12 di halaman 228. Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Halaman 228. Di kesimpulan pertama, seluruh kaum muslimin yang telah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wajib menolak propaganda penyatuan agama itu. Wajib dia tolak. Ya, tidak boleh pikir-pikir lagi, tidak boleh timbang-timbang lagi, harus dia tolak. Yang bertujuan untuk menyatukan agama yang telah diselewengkan dan dihapus dengan agama Islam yang hak. Jelas-jelas agama-agama ahlul kitab sudah dihapus, tidak berlaku lagi. Sudahlah dia dihapus, terjadi banyak perubahan. Maka dua alasan ini sudah lebih dari cukup bagi kita untuk membuat kita yakin bahwa Islam tidak akan pernah bisa dicampur adukkan dengan agama tersebut, dengan agama Yahudi atau agama Nasrani, apalagi agama yang selain dari keduanya. Agama yang dua ini saja Islam gak bisa dicampur adukkan, padahal dua agama ini dulunya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana dengan agama-agama yang lain yang merupakan buatan manusia? Lebih gak mungkin lagi, ya. Lebih nggak mungkin lagi dipersatukan, lebih tidak mungkin lagi disama-samakan, ya. Kemudian beliau mengatakan yang Islam yang hak, yang muhkam, yang jelas, terpelihara dari penyelewengan dan penukaran serta sebagai penghapus agama sebelumnya. Islam kita juga harus yakini merupakan satu-satunya agama yang dijaga keutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Keutuhan kitab sucinya Al-Quranul Karim, keutuhan pelengkap dan penjelas Al-Quranul Karim itu yaitu sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dijaga keutuhannya oleh Allah, sehingga tidak seorang pun membaca Al-Quran dengan kesalahan, entah sengaja atau tidak sengaja, pasti ketahuan. Apalagi sampai diubah, lebih ketahuan lagi, ya, lebih ketahuan lagi. Makanya kan dalam ilmu tajwid kesalahan itu kan terbagi menjadi dua, al-lahnul jali, al-lahnu al-khafi, kesalahan yang jelas sekali dan kesalahan yang samar, tapi semuanya bisa diketahui. Itu Al-Qur'an. Al-Qur'an utuh. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran, kami juga yang akan menjaganya, kata Allah. Begitu juga sunnah Nabi SAW, terjaga keotentikannya, keasliannya. Alhamdulillah dengan adanya ilmu periwayatan hadis. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Ya, kalau bukan karena ada ilmu isnad, ilmu sanad, ilmu periwayatan hadis, tentunya setelah pertolongan dari Allah, maka pasti setiap orang akan berkata apa yang ia kehendaki. Kemudian dia katakan itu sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sudah ada ilmu sanad saja masih ada yang berkata sesuka hatinya, ya. Tadi sore itu baru ketemu ana, nggak sengaja ya. Ya ceramah dari sono lah, bukan dari kita lah, ya. Keutamaan memajang foto para wali, ya. Jangan dikira ini nggak ada dalilnya, katanya. Ada dalilnya. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW yang beliau sabdakan berkenaan dengan keutamaan Umar, di mana Umar itu kalau melewati satu jalan, kemudian syaitan hendak melewati jalan itu juga, syaitan akan lari terbirit-birit pilih jalan yang lain. Terus dia bawakan satu riwayat lagi, wallahu alam bisawab, dasarnya dari mana, yang masih senada dengan hadis tadi. Katanya syaitan itu kalau melihat bayangannya Umar, syaitan langsung lari tunggang langgang, ya. Kata dia, bayangan itu kan cetakan dari orangnya, katanya. Ada aja pokoknya, ya. Bayangan itu kan cetakan dari orangnya. Nah, yang bisa dicetak sekarang kan foto, kata dia, ya. Kalau saat itu syaitan ngelihat bayangannya Umar dan Umar adalah wali Allah, itu bisa lari terbirit-birit padahal baru bayangannya, dan bayangan kan cuma gelap gitu saja, ya. Maka bagaimana dengan foto yang kita cetak, ya? Tentu lebih manjur lagi gitu, ya. Jadi dikias-kiaskan, ya. Jadi dikias-kiaskan, ya. Lah pertanyaannya, yang wali di saat itu kan bukan cuma Umar, tapi Abu Bakar juga wali. Bahkan kewalian antara Umar dan Abu Bakar tinggian siapa? Tinggian Abu Bakar. Nyatanya syaitan nggak terbirit-birit, ya. Kalau ketemu sama Abu Bakar, nyatanya syaitan nggak terbirit-birit ketika melihat bayangannya Abu Bakar. Memang hal itu menjadi keistimewaan Umar seorang diri gitu, nggak bisa dikias-kiaskan ke orang lain, ya. Jangankan ke wali-wali yang ada di zaman-zaman bawahnya, ke wali yang ada sezaman dengan Umar saja, Abu Bakar contohnya, itu nggak bisa dikiaskan. Oh, kalau syaitan takut sama Umar, berarti sama Abu Bakar lebih takut, nggak gitu juga, ya. Nggak bisa dikias-kiasan seperti itu. Dan nggak ada riwayat yang menyatakan dari Nabi SAW bahwa syaitan pun takut dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya. Nah, jadi upaya ya penyelewengan ajaran Islam yang hak ini akan selalu bisa diketahui, ya. Al-Quran diubah nggak mungkin, pasti ketahuan. Hadis dipalsukan pasti ketahuan. Hatta pakai hadis yang asli dari Nabi SAW, tapi yang dipalsukan apanya? Pendalilannya. Ya kayak ini contoh barusan nih. Ini pendalilan, pemalsuan pendalilan ini, ya. Mal dalil ini, ya. Bukan mal praktik, ya. Mal dalil nih, ya. Ini ketahuan juga, ya. Jadi tidak bisa dikias-kiaskan seperti itu. Terus dia kesimpulannya, ya berarti kita boleh dan dianjurkan untuk masang fotonya para wali agar syaitan jauh dari rumah kita, ya. Padahal jelas-jelas ya Nabi SAW itu melarang, ya, para sahabat untuk ada kuburan yang ditinggikan saja nggak boleh. Padahal kuburan itu kan belum berbentuk sebuah berhala, belum berbentuk patung, itu harus diratakan, ya. Gambar-gambar juga dihilangkan, karena itu menjadi wasilah min wasaili asyirki billah, ya, termasuk perantara terjatuhnya manusia dalam perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan prinsip yang paling mendasar dalam agama Islam. Propaganda penyatuan agama itu termasuk kekufuran, kemunafikan, pemecah belah persatuan, dan termasuk usaha memurtadkan kaum muslimin dari agama Islam. Jadi ini harus kita pahami dengan baik dan kita pahamkan kepada kaum muslimin bahwa kebenaran itu hanya ada pada Islam, tidak ada pada yang lain, ya. Dan kita yakin, ya, pemeluk-pemeluk agama yang lain juga meyakini agamanya lah yang benar, ya. Pemeluk-pemeluk agama yang lain juga meyakini agamanya lah yang benar. Orang-orang Yahudi, ya, juga meyakini agama Yahudi lah yang benar, ya. Orang-orang Nasrani juga meyakini agama Nasrani lah yang benar. Kenapa kita harus ragu untuk meyakini bahwa memang Islam lah yang benar, ya? Dan orang-orang Yahudi itu nggak ada ngajak umatnya untuk meyakini
kesamaan semua agama, orang Nasrani juga, cuma di Islam aja ya. Ini diobok-obok emang ya. Diacak-acak ya. Jadi kita nggak perlu takut ya, ragu-ragu untuk yakin dan mantap bahwasanya innad dina indallah al-Islam ya. Sesungguhnya satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Dan Islam dalam ayat tersebut tentu bukan Islam dalam pengertian secara bahasa saja yang artinya berserah diri. Islam di situ maksudnya adalah Islam yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadis Jibril yang sangat panjang yang kita sudah tahu insyaallah. Islam berarti engkau bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan melaksanakan ibadah haji. Ini Islam yang dimaksud dalam ayat itu ya, bukan cuma sekedar berserah diri. Poin yang kedua dalam kesimpulan ini, segenap umat manusia wajib meyakini bahwa agama yang diturunkan Allah dan diserukan kepada para nabi dan rasul adalah satu, yaitu seruan terhadap tauhid, iman kepada kenabian dan hari akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan kami tidaklah mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya aku, maka wajib atas kalian beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang diwahyukan kepada Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh alaihi wassalam, semuanya sama. Sama-sama mengajak umat manusia untuk mengesahkan Allah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Perbedaannya ada di mana? Di detail syariatnya nanti beda-beda. Adapun inti dakwahnya sama, ya, mengajak umatnya masing-masing untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan beribadalah kepada Allah saja dan jauhilah taghut, ya. Katanya enggak boleh meyakini kesamaan agama. Lu barusan dikatakan semua dakwah rasul itu sama, ya, semua dakwah rasul sama. Ya benar, semua dakwah rasul sama. Semua agama Rasul sama, yaitu Islam, ya. Agamanya Ibrahim alaihissalam, agamanya Yakub alaihissalam sebelum beliau meninggal dunia. Apa yang beliau katakan kepada anak-anaknya? Wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, ya. Jadi semua agama Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya sama, yaitu Islam. Yang kita maksud tidak ada kesamaan di antara agama-agama ini adalah antara Islam dengan yang bukan Islam, ya. Antara yang Islam dengan yang bukan Islam. Poin ketiga, segenap penduduk bumi wajib meyakini bahwa syariat para nabi berbeda-beda. Ini detailnya beda-beda. Syariat Islam adalah syariat penutup dan penghapus syariat sebelumnya. Tidak ada seorang makhluk pun yang boleh beribadah kepada Allah melainkan harus sesuai dengan syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya setiap orang harus beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat Islam, siapapun dia, ya, yang hidup dalam cakupan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya harus berpedoman dengan Islam yang beliau bawa. Ya, enggak boleh keras kepala bertahan pada keyakinan Yahudinya atau Nasraninya misalnya. Walaupun dia mengklaim bahwa keyakinan yang dia yakini, Yahudikah, Nasranikah, merupakan keyakinan yang memang Allah dulu wahyukan kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya, ini Injil saya asli, enggak ada perubahan sama sekali. Benar-benar Injil yang Allah firmankan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya, bisa dibuktikan oleh saya sendiri, oleh kalian semua, benar-benar asli. Tetap saja tidak boleh bagi dia untuk bertahan dengan aturan itu, ya. Ibaratnya
Aturan duniawi saja kan berlaku seperti itu, ya. Dulu plat nomor warnanya hitam, kan begitu, ya. Terus sekarang yang sudah habis pajak plat nomornya pasti diganti jadi warna putih, kan begitu. Dia ngeyel, dia maunya pakai yang hitam. Ini asli dari kepolisian kok, ya. Mau asli pun karena sudah tidak berlaku, ya nggak bisa, ya. Karena sudah ada penggantinya. Dalam hal-hal duniawi saja, hal-hal seperti itu berlaku kok, ya, aturan-aturan seperti itu. Bukan pada masalah asli palsunya saja, akan tetapi pada masa berlaku atau tidak berlakunya, ya. Uang 50.000 sekarang kan nggak ada gambar Pak Hartonya, yang dulu kan ada, ya. Kalau sekarang pakai transaksi, ya nggak laku, ya. Laku paling dipakai buat koleksi, ya, atau buat bingkisan dan lain sebagainya. Tapi buat alat tukar, udah nggak laku lagi, ya. Nah, itu dalam urusan dunia saja ada aturan-aturan seperti itu, ketentuan-ketentuan seperti itu. Masa dalam agama nggak boleh ada, ya, masa dalam agama nggak boleh ada. Jadi seasli apapun agama yang dipegang, dianut oleh seorang manusia dalam cakupan umat Nabi Muhammad SAW ini, dia tetap tidak boleh bertahan pada agama itu. Tidak boleh bertahan pada kitab suci itu, Injilkah, Tauratkah, dan seterusnya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, wallahi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Demi Allah, seandainya Musa sekarang ini masih hidup, maka tidak ada pilihan lain baginya kecuali jadi pengikutku juga. Gak bisa bersikeras begitu mengamalkan Tauratnya saja. Loh, saya kan punya Taurat, saya juga Rasul, saya juga ulul azmi, bebas dong saya. Oh, nggak bisa, ya, karena sekarang yang berlaku adalah syariatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Musa saja dibegitukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Musa termasuk ulul azmi, ya. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Apalagi yang bukan Musa, lebih nggak boleh lagi bertahan, ya, lebih tidak boleh lagi bertahan pada keyakinannya yang lama. Yang keempat, segenap penduduk bumi dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani maupun yang lainnya, wajib untuk segera memeluk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan beriman kepada seluruh ajaran Islam yang bersifat global maupun terperinci, mengamalkannya, mengikutinya, meninggalkan syariat-syariat selainnya yang telah menyimpang serta meninggalkan kitab-kitab yang dinisbatkan kepada syariat tersebut. Ya sudah, tinggalkan, ya. Tidak dipakai lagi, ya, tidak dibaca-baca lagi, tidak dipergunakan lagi, karena memang sudah tidak berlaku lagi, ya. Karena memang sudah tidak berlaku lagi. Sebagaimana tadi sudah kita jelaskan tentang Nabi Musa alaihi salam. Kelima, barang siapa menolak ke dalam agama Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir musyrik, ya, maka dia kafir musyrik. Kelihatannya ekstrim sekali, ya. Kelihatannya enggak toleran sekali, ya, tapi memang seperti ini, ya, hukum dalam agama kita. Dan masing-masing agama punya hukum dan aturan sendiri-sendiri, ya, punya hukum dan aturan sendiri-sendiri. Setiap muslim wajib meyakini kekufuran setiap orang yang menolak agama Islam dari kalangan Yahudi, Nasrani, apalagi yang selainnya. Yahudi dan Nasrani kafir, ya, tanpa keraguan sedikit pun. Apalagi yang bukan Yahudi dan Nasrani, lebih kafir lagi. Karena agama mereka bukan agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah agama yang diwariskan oleh nenek moyang mereka, ya. Yang dari Allah saja dinyatakan kafir, apalagi yang bukan dari Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin, ya, mereka kelak akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan kekal selama-lamanya. Mereka adalah seburuk-buruk manusia, ya. Kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin. Artinya apa? Ahlul kitab pasti kafir, musyrikin pasti kafir. Tapi kafir belum tentu hanya dari kalangan ahlul kitab.
Kafir belum tentu hanya dari kalangan orang-orang musyrik, bisa jadi datang dari kalangan-kalangan yang lain, ya. Tapi kalau ditanya tentang status ahlul kitab, pasti kafir, ya. Karena Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan dari kalangan orang-orang musyrik, ya. Memang ada kalangan yang lain, ada, ya. Dan tentu tidak semuanya disebutkan oleh Allah. Bisa jadi masuk ke kelompok yang pertama ahlul kitab, atau bisa jadi masuk ke kelompok yang kedua musyrik. Contohnya orang-orang ateis misalnya. Orang-orang ateis misalnya sekilas tidak musyrik, ya, sekilas tidak musyrik. Keyakinannya apa sih intinya? Tidak meyakini adanya Tuhan. Kalau tidak meyakini tidak adanya Tuhan, berarti tidak ada yang disembah, kan begitu, ya. Tapi prakteknya sesungguhnya ada yang sedang dia sembah. Sesungguhnya ada yang sedang dia sembah. Apa yang dia sembah? Logikanya sendiri, ya. Ara'aital ladzi man ittakhadha ilahahu hawahu. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya, ya termasuk logikanya juga, sebagai ilahnya, sebagai sesembahannya, ya. Memang kesyirikannya ateis tidak sejelas para pemuja berhala, ya, karena pemuja berhala mereka menyembah sesuatu yang real, ya, yang konkret. Sedangkan orang-orang ateis ini menyembah sesuatu yang bersifat abstrak di kepalanya sendiri, ya. Dia musyrik dia. Ya, dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan akalnya. Dia menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu akalnya. Kok bisa kita katakan menuhankan akalnya padahal dia enggak sujud-sujud kepada akalnya? Dia selalu nurut sama akalnya. Ya, dia selalu menuruti apa kata akalnya. Akalnya mengatakan A, ya A. Akalnya mengatakan B, ya B. Tidak peduli apa kata Allah, tidak peduli apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang ateis juga sebenarnya adalah orang-orang musyrik, ya. Hanya saja memang kesyirikan mereka tidak setampak kemusyrikan para penyembah berhala, ya. Tapi sejatinya mereka juga menuhankannya. Jadi mengikuti seseorang, hawa nafsu, logika secara membabi buta, ya, tanpa peduli apa kata Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk bentuk menjadikannya sebagai Tuhan. Ini kan pernah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Adi bin Hatim sebelum Adi masuk Islam, ya. Adi bin Hatim saat itu belum masuk Islam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kitab kalian mengatakan bahwa kami menjadikan pendeta-pendeta kami, menjadikan pemuka-pemuka agama kami sebagai Tuhan. Kitabmu mengatakan begitu. Padahal kami tidak pernah menyembah pendeta kami. Padahal kami tidak pernah menyembah tokoh-tokoh agama kami. Ya, tapi kok kitabmu mengatakan begitu sih? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ahlul kitab menjadikan pendeta-pendetanya, menjadikan tokoh-tokoh agamanya sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Kok kitabmu bilang begitu sih? Padahal kami enggak pernah nyembah pendeta-pendeta kami. Ya, tidak pernah menyembah tokoh-tokoh agama kami. Apa jawab Nabi SAW? Alaysa yuharrimuna ma ahallahu Allah fatuharrimuna? Bukankah pendeta kalian mengharamkan hal-hal yang Allah halalkan, kemudian kalian juga ikut mengharamkannya? Adi mengatakan iya, benar. Awalaysa yuhilluna ma harramahullah fatuhilluna? Bukankah pendeta kalian juga menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian pun ikut menghalalkannya? Begitu enggak keadaannya? Adi mengatakan iya. Mengatakan iya. Begitulah kondisinya. Pokoknya kalau kata pendeta kami halal, ya halal, walaupun Allah bilang haram. Pokoknya kalau kata pendeta kami haram, ya haram, walaupun Allah bilang halal. Memang begitu kenyataannya. Apa kata Nabi SAW? Nabi mengatakan fatilka ibadatuhum. Itulah bentuk penyembahan terhadap mereka. Ya, itulah bentuk penyembahan terhadap mereka. Jadi menyembah itu tidak harus selalu tunduk-tunduk, sujud-sujud, enggak harus, ya. Mengikuti satu pihak tertentu dengan membabi buta
tanpa mengindahkan apa kata Allah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa termasuk dalam bentuk penyembahan. Ya, bisa termasuk dalam bentuk penyembahan. Makanya kalau kita mengagumi seseorang itu, ya, jangan kebablasan, ya. Kita harus tetap sadar dan ingat bahwasanya dia manusia biasa. Bisa benar, bisa salah, ya, bisa benar, bisa salah. Hatta seorang ustadz sekalipun, ya, hatta seorang yang bermanhaj ahlus sunnah wal jamaah sekalipun, sebagai seorang manusia terkadang dia bisa salah, ya, terkadang dia bisa keliru. Kemudian beliau mengatakan wajib menamainya dengan kafir, ya, ahlul kitab wajib kita namai dengan kafir. Meyakini bahwa ia adalah musuh Allah. Meyakini bahwa orang kafir yang mati dalam kekafirannya adalah penghuni neraka dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Harus kita yakini, ya, enggak boleh ragu-ragu. Dan enggak usah kebawa perasaan kasihan dong, ya. Masa tega gitu memvonis orang tuanya sendiri dengan kekekalan. Ya, tega enggak tega, ya. Memang demikianlah hukum yang berlaku dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Hukum negara saja, ya. Kalau memang harus diberlakukan, ya diberlakukan kok, tanpa pandang tega atau enggak tega. Masa untuk memberlakukan hukum Allah kita masih mempertimbangkan antara tega atau enggak tega? Ya memang perasaan enggak bisa dibohongi bahwa, ya, kita enggak tega misalnya memvonis orang tua, keluarga sendiri sebagai penghuni neraka jahanam saat mereka meninggal dalam keadaan kafir kepada Allah. Tapi ya begitu kondisinya, begitu keadaan dan hukum yang berlaku dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita apa-apakan, ya, tidak bisa kita apa-apakan. Allah berfirman, ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Wahai ahlul kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah? Mengapa kamu kufur terhadap ayat-ayat Allah padahal kamu mengetahui kebenarannya? Ya. Ahlul kitab di sini wabil khusus orang-orang Yahudi. Mereka mengetahui kebenarannya, ya, bahwa yang benar adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka mengingkarinya, ya, tapi mereka menolaknya, tidak mau menerimanya. Orang yang tidak memeluk agama Islam dan mati dalam kekafiran, atau masuk Islam kemudian murtad dan mati dalam keadaan kafir, maka ia akan berada di neraka selama-lamanya di akhirat kelak. Ya, ini harus kita yakini. Enggak boleh ada keraguan sedikit pun bahwa memang tempat kembalinya orang-orang kafir di neraka, sebagaimana tempat kembalinya orang-orang beriman adalah di sorga. Kita yakin enggak kalau orang beriman baliknya ke sorga? Yakin, ya. Maka kita juga harus yakin bahwa orang kafir kembalinya adalah ke neraka, ya, tempat kembalinya adalah ke neraka. Kalau kita enggak yakin tempat kembalinya orang kafir adalah ke neraka, berarti ada sedikit keyakinan bahwa orang kafir bakalan masuk surga. Itu juga membahayakan, ya, itu juga membahayakan akidah dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Apa arti syarrul bariyah? Seburuk-buruk manusia. Ahlul kitab dan musyrikin, Allah bilang seburuk-buruk manusia. Setelahnya Allah bercerita tentang siapa? Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sama apa beda sih? Beda. Yang pertama Allah bilang syarrul bariyah, yang kedua Allah bilang khairul bariyah. Kok masih ngeyel, ya, bahwa Islam dan yang selain Islam itu sama. Satunya dibilang seburuk-buruk manusia, satunya dibilang sebaik-baik manusia. Sama dari mananya gitu, ya? Sama dari mananya? Nggak akan pernah bisa sama, ya. Allah juga berfirman, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa law iftada bih ulaika lahum adzabun alimun wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dan mereka dalam keadaan kafir, maka amal soleh mereka tidak akan diterima. Kebaikan-kebaikan mereka tidak akan diterima walaupun seberat bumi seandainya mereka berusaha menebusnya.
ya. Ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin, ya. Mereka itulah yang kelak akan menerima siksa yang pedih dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka, ya. Jadi mati dalam kekafiran. Tapi kalau dia kafir sebelum matinya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat dari kekafirannya, menyatakan keislamannya, maka tidak termasuk dalam cakupan ayat ini, ya. Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya, ya, karena syarat kekekalan di dalam neraka itu adalah saat mati dalam kondisi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itu adalah batasan terakhir, ya, batasan terakhir. Allah juga berfirman, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi min 'adzab yaumil qiyamati ma tuqabbala minhum wa lahum 'adzabun alim yuriduna ay yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha wa lahum 'adzabun muqim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu seandainya mereka memiliki segala apa yang di bumi dan ditambah lagi dengan sebanyak itu lagi untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka mendapatkan azab yang pedih, mereka ingin keluar dari neraka tapi tidak akan dapat keluar selamanya dari sana, dan mereka mendapatkan azab yang kekal. Ini kan hiperbola dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Seandainya orang kafir itu mau menebus keselamatannya dengan apa saja yang mereka miliki, sebesar, sepenuh, seberat, seisi bumi ini, bahkan bawa lagi sebanyak bumi ini, tetap nggak akan diterima, ya. Keputusan sudah final, ya. Keputusan sudah final, tidak bisa diganggu gugat lagi, ya. Kalau di dunia mungkin masih bisa, ya, dinego-nego, ya. Bayar sana, bayar sini, sogok sana, sogok sini, bisa dia potong masa tahanan, remisi dan lain sebagainya. Yang tadinya mati jadi hukuman seumur hidup nanti ada remisi lagi, kelakuan baik, ya. Di dunia, ya, di dunia. Di akhirat nggak bisa, ya. Nggak ada remisi di akhirat. Yang ada malah terus meningkat levelnya. Apa kata Allah? Fadzuqu falan nazidakum illa azabah. Rasakanlah, kami tidak akan menambahkan kepada kalian kecuali hanya siksaan demi siksaan. Artinya level siksaannya meningkat, ya. Level siksaan di neraka itu meningkat, tidak flat begitu, ya, atau tidak cenderung menurun, tapi dia terus meningkat, ya. Kata para ulama tafsir, sepedih-pedih ayat yang menjelaskan akan dahsyatnya siksa di neraka adalah firman Allah di surat An-Naba ayat 30 itu tadi, ya. Fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Berlaku pada siksa apa? Semua siksa. Sifatnya meningkat, levelnya terus meningkat, ya. Mungkin ada yang bilang itu yang di surat An-Nisa juga ngeri tuh, ya. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adab. Setiap kali kulit mereka hangus habis terbakar, kami ganti lagi dengan kulit yang baru supaya mereka benar-benar tersiksa. Itu ngeri. Tapi kengerian itu masih ditambah lagi dengan ayat 30 di surat An-Naba tadi, bahwa rasa pedih yang dirasakan saat terbakar hangusnya kulit itu tadi sekarang terasa lagi, yang sekarang lebih sakit lagi dibandingkan yang tadi, yang nanti lebih sakit dari yang sekarang, ya. Jadi ayat 30 di surat An-Naba itu mencakup semuanya, ya, semua jenis siksaan wal'iyadzubillah. Oleh karenanya menjadi suatu kewajiban bagi kita untuk terus memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab jahannam, ya. Di akhir salat kita itu jangan sampai tinggalkan doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Itu enggak boleh enggak hafal, ya, harus hafal. Firman Allah juga, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah.
Mereka punya mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka mempunyai telinga akan tapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi dibandingkan hewan ternak. Mereka orang-orang yang lengah, yang lalai, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan lebih sesat, lebih buruk daripada hewan ternak? Karena hewan ternak akalnya tidak selengkap, tidak sesempurna manusia. Tapi kendati akalnya hewan tidak selengkap dan sesempurna manusia, dia tidak pernah menyekutukan Allah. Ya, ada gitu sapi nyembah sapi? Enggak ada. Tapi orang nyembah sapi? Ada. Ya, sapi nyembah sapi enggak ada. Ya, tapi orang nyembah sapi itu ada. Mana yang lebih sesat kalau begitu? Orangnya apa sapinya? Orangnya. Ya, maka pantas Allah katakan, ulaika kal an'ami balhum adall, ya, mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi zat yang diri Muhammad berada di tangannya. Ini apa maknanya? Sumpah, ya, demi Allah, tidak seorang pun dari umat ini, baik kalangan Yahudi ataupun Nasrani, apalagi yang bukan mereka berdua, mendengar diutusnya aku, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang ku diutus dengannya, yaitu Islam, melainkan pasti dia menjadi penghuni neraka. Ya, hadis ini kurang jelas apa untuk menyatakan bahwa semuanya harus beragama Islam, nggak ada agama yang lain, ya. Sudah amat sangat jelas sekali. Sebagai ilustrasi dan gambaran yang sangat mudah untuk kita pahami adalah sosok Abu Thalib. Siapanya Nabi? Pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah mencurahkan harta, kedudukan dan jiwanya untuk membela Islam, namun meninggal dunia dalam keadaan kafir, sehingga Allah tetap menempatkan dirinya di neraka. Ya, bahkan kalau boleh dibilang jasanya Abu Thalib sama kita itu banyakkan jasa dia sebenarnya. Ya, kita ini jasa kita buat Islam apa sih? Ya, kalau Abu Thalib benar-benar jasanya luar biasa. Yang dia jaga bukan sembarang orang. Yang dia jaga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit lagi, dalam sebuah hadis Abbas bin Abdul Muttalib bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah engkau dapat memberikan syafaat kepada Abu Thalib karena sesungguhnya ia membantumu dan marah karena membelamu?" Rasulullah menjawab, "Iya. Ia ditempatkan di neraka paling atas, yang paling dangkal. Paling atas itu paling dangkal berarti, ya. Karena yang bawah itu yang paling dalam, ya. Tempatkan di neraka yang paling atas, yaitu yang dangkal. Dan kalaulah bukan karena syafaatku, maka pasti dia berada di kerak neraka yang paling dalam." Ya, jadi itu saja, ya, yang lain tidak. Itu pun disebutkan bahwasanya bentuk siksaannya tud'u fi makhmasi qadamaihi jamratun minan nar yaghli minhu dimaguhu, ya. Ya, ada bara dari neraka diletakkan di bawah telapak kakinya, itu sudah membuat otaknya mendidih. Itu yang paling ringan, ya. Tentu kita enggak bisa membayangkan bagaimana yang paling berat, ya. Dan itu enggak mati, mati, ya. Tersiksa, benar-benar tersiksa tapi tidak mati. Dalam hadis yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya pernah dibicarakan di sisi Nabi SAW tentang pamannya yaitu Abu Thalib, maka beliau bersabda, la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamah fayuj'alu fi dakhdahin min narin yablughu ka'baihi yaghli minhu dimaguhu. Mudah-mudahan akan bermanfaat baginya syafaatku pada hari kiamat nanti. Maka Abu Thalib mendapat siksa yang paling ringan di neraka yang paling atas, mencapai kedua mata kakinya. Ya, cetek berarti kan? Cetek itu apa sih tadi? Dangkal, ya. Cuman sampai mata kaki aja. Mata kaki berapa senti sih? Ya, pendek kan, dangkal. Tapi apa? Ternyata, dan karena sebab itu otaknya sudah mendidih. Ya, ini disebutkan di sini. Ya. Demikian pula Ibnu Jud'an, ya, dia punya amal yang baik, tapi ternyata tidak dilandasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, ya. Pada pembahasan Ibnu Jada'an ini atau Ibnu Jud'an, ya. Sampai di sini dulu kajian kita. Mohon maaf tidak ada sesi tanya jawab, ya. Setelah ini insyaallah ada kajian Al-Ustaz Ahmad Faiz di Masjid apa namanya itu?
Masjid apa? Masjid Raya Fatimah ya, dekat Singosaren ya. Dekat Singosaren ya. Bagi teman-teman yang ada keluangan waktu bisa ikut menghadiri kajian tersebut ya. Insyaallah dimulai ba'da Isya nanti. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.